Tapi ada satu hal yang saya cuma mau katakan adalah karbo tidak mengenal rasa kenyang sebenarnya itu. Karena apa? Karena terjadinya menciptakan fluktuasi gula darah tadi gitu. Dan hati-hatinya dengan kehadiran insulin, ketika insulin hadir, maka badan kita otomatis akan mengaktifasi yang namanya deposito lemak. Jadi makanya hanya pada saat tidak terjadi kehadiran insulin, badan akan bakar lemak. Nah, jadi kalau teman-teman keinginannya adalah mau bakar lemak, berarti teman-teman berharap meminimalkan kehadiran si insulin. Bagaimana meminimalkan kehadiran insulin? Kontrol karbo gitu. Dahsyat. Prioritas protein. Lemak berarti bagus ya Mas Ade. Saya kan udah low carb tuh, berarti high fat, berarti lemak bagus. Ya bagus, tapi pilih yang bagus. Pilih yang baik, bukan yang nggak baik. Nah, lemak yang nggak baik, kalau saya buat penyederhanaan yang gampang aja, adalah biasanya lemak yang biasanya kecenderungan olahan yang dibuat melalui proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi. Terjadi proses purifikasi, terjadi proses bleaching di sana, nanti baunya harus dihilangkan dan sebagainya. Yang itu memang banyak hadir ada di mana? Paling banyak memang di minyak goreng dan margarin, gitu aja sih sebenarnya. Makanya kenapa yang sedikit nggak bagus buat badan tuh kesana. Cuma nanti selalu yang disalahin kan adalah setiap kali kita makan protein itu kan selalu ada kandungan minyak tersebutnya gitu. Nah, pada saat itulah jadi seolah-olah yang salah si proteinnya. Iya kan, kadang kalau di restoran yang buffet tadi all you can eat itu kan sebelum masukin proteinnya atau dagingnya itu kan dia kasih kayak semacam margarin atau minyaknya. Iya, kalau masukin butter caranya? Bagus. Butter itu kalau butter is okay karena kalau butter bagus. Butter karena yang lebih alami kan. Iya. Kalau butter boleh, tapi kalau masukin margarin bukan ide baik. Belakangan kalau nggak salah saya lihat dia pakai butter kok. Butter ya, rata-rata kalau ya? butter oke. Nah, ini masih nyambung nih Om. Terkait nutrisi, kan ada juga yang sekarang akhirnya fenomenalnya banyak yang biji-bijian. Yang jadi sekarang jadi rame viral tentang biji-bijian. Kami belasan biji-bijian, puluhan biji-bijian apa segala macam. Sebenarnya kita lihat daripada arti dan makna aja. Biji-bijian itu serat atau protein atau apa? Nah ini harus tahu biar bentuk-bentuk biji-bijian yang itu bisa ada kandungan lemaknya bisa. Jadi kayak biji-bijian dalam arti dimasukkan ke dalam kategori lemak. Tapi biasanya cenderung kalau dia bilang katanya kandungan biji-bijiannya banyak, sebenarnya itu hanya lebih kepada ada istilah yang disebut namanya do not eat naked carbs. Jangan makan karbo dalam kondisi sendirian dianya atau telanjang gitu karbonya. Karbonya harus dikasih baju. Nah, memberikan baju pada karbo dengan memberikan apa? Memasukkan biji-bijian di nasi kita, di karbo kita. Memasukkan misalnya kunyit, kalau cuka memasukkan. Nah, jadi do not eat naked carbs itu adalah dengan memasukkan itu. Nah, konsep kayak serat itu sendiri sebenarnya kalau ditanya kebermanfaatannya kan apa gitu. Kalau serat dalam arti sayur, kebermanfaatan utamanya kan lebih kepada memberikan makanan kepada yang namanya profil mikrobiota kita supaya lebih banyak yang bagus daripada yang jelek. Tapi kalau secara strategi dalam hal diet, kenapa kita makan sayur? Kan kita kepengen memasukkan si biji-bijian itu ke makanan kita, itu tujuannya adalah supaya tidak terjadi yang namanya fluktuasi, terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Jadi otomatis terhambat dia. Berarti pentingnya diet itu membersamai tentang serat ya? Iya, jadi serat itu kita ini bikin supaya biar kecepatan lonjakan gula darahnya itu tidak terlalu tinggi. Karena kalau lonjakan gula darah yang terlalu tinggi, otomatis insulin hadir makin cepat. Insulin hadir makin cepat juga akan disimpan dalam sel lemak. Iya. Kan kayak gitu. Nah, tapi balik lagi memang tidak sesederhana itu dalam arti banyak faktor di dalam perjalanan. Termasuk juga salah satunya yang mungkin saya bisa sampaikan di sini yaitu adalah kalau teman-teman rajin latihan beban, yang seperti saya katakan tadi, otot adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot rangka kita. Kedua, otot kita is a glucose sponge. Busanya gula. Jadi ketika bro habis makan bakmi atau somai atau kue tiaw, atau misalnya makan apa aja teman-teman yang karbo, terus tunggu sebentar aja, habis itu bro iseng cuma plank doang atau push up di tembok, atau sekedar mungkin punya mainan yang bisa kita tekan grip strength itu, kita lakuin aja 10 kali ini apa gitu. Apa yang terjadi waktu kita mengencangkan otot kita? Pankreas kita harus merilis insulin untuk mengambil kelebihan gula.
Nah, sedangkan 80% daripada gula yang beredar ditarik sama otot kita pada saat kita melakukan ini. Oh iya. Jadi akhirnya secara sederhana, jadi bukan gitu juga, tapi saya senang bikin analogi. Jadi seolah-olah si otot bilang sama pankreas, kamu nggak usah kirim insulin, biar saya aja yang tarik tuh si gula. Iya. Karena saya adalah sponge gula. Nah, jadi latihan beban itu is not about narcissistic activity, it's about strategi yang kita pakai karena kita feeling guilty kan kita baru makan karbo. Gila, ini keren. Orang pasti ngarahnya ke narsistik. Makanya proposal saya adalah latihan beban setelah sholat. Wow. Itu adalah yang terbaik karena setelah sholat iseng doang hanya cuma push up 1 kali, set 10 kali, istirahat 1 menit lalu push up lagi 1 kali. Ini kalau kita ngomongin cowok ya, 1 set 10 kali. Itu berarti cuma 20 kali push up-nya setelah sholat. Sholat 5 kali, 100 challenge push up terpenuhi. Iya. Pertanyaannya, kenapa saya harus 100 kali push up saya, Mas Ade, setiap hari? Ya nggak kenapa-napa, lo aja kan makan bakso, sama tadi makan yang lain-lainnya kan. Itu kan jadi akhirnya kita punya apa? Punya yang namanya glucose tolerance. Toleransi terhadap gulanya kita jadi tinggi. Jadi kita kayak nabung loh gitu. Gue senengnya jajan bro, senengnya suka belanja ini apa, ya udah. Terus gimana? Ya sekarang lagi iseng nih, gue jualan online lah dikit-dikit, gue bisa bikin ini di rumah, gue bikin ini apa, gue jualan aja sama teman-teman gue di kantor ini apa. Kan iseng doang. Tujuannya buat apa? Ya enggak, karena saya seneng belanja, seneng main game apa, mungkin perlu biaya atau apa. Nah, jadi kita sama, kita biayain jajanan kita, si cheating kita dengan rajin latihan beban, dengan menggunakan tubuh sendiri. Anytime, anywhere, any place. Karena kita juga melakukan hal tersebut pada saat kita melakukan sholat. Dengan menggunakan badan sendiri. Mau pilih push up? Boleh. Di lantai? Boleh. Di dinding? Boleh. Di meja? Boleh. Saya nggak mau push up. Saya mau diem aja, statik. Plank? Boleh plank aja. Saya mau duduk bangun berdiri? Udah squat? Boleh juga. Saya mau mundur ke belakang? Mau maju ke depan? Lunges? Atau diem di tempat? Boleh juga. It doesn't matter. Dari dalam ternyata ya faktor di utamanya ya kalau dari saya tadi. Orang rely on obat-obatan atau apapun juga untuk menurunkan gula darah. Iya. Bagus gak? Ya boleh aja, gak apa-apa. Okay. Tapi sekarang kalau saya tanya, ibaratnya, bro sekarang kan gini, ayo dites misalnya gula darahnya atau apanya. Terus saya bilang abis itu bro sekarang saya suruh push up gitu ya, kan dites lagi kan turun. Okay. Kan bener dong kan gitu. Cuma masalahnya orang kan nggak mau ngelakuin itu. Orang lebih senengnya beli sesuatu untuk dia pakai untuk terjadi yang namanya angka-angka kebaikan di dalam, kalau kita berbicara angka raport tubuh kita gitu. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Gile, iya juga ya. Keukurnya sama gula darah. Oke, wah naik nih, ya udah minum, set turun. Ya kan, sama halnya dengan wah naik nih, push up, plank, bla bla bla. Iya kan gitu kan. Juga ya. Ya, masalahnya iya, kita nggak mau ke situ. Ya kan nggak mau, masalahnya gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya kayak saya bilang, saya hanya memberikan opsi aja sama teman-teman. Sehat itu mudah dan murah, gitu. Sehat itu nggak perlu mencari keluar, nggak perlu jauh-jauh. Ibarat kayak kulit glowing, kayak orang bilang kan tadi. Jawabannya adalah dengan cukup istilahnya rajin menyirami akarnya. Om, tapi kalau toleransi secara tolerantif boleh nggak sih Om? Ini coba saya tahu lah, pasti kan yang nonton pasti gini kan, ya Om Ade mah emang udah habit, kita kan mau mulai males gitu ya. Ada nggak toleransinya? Imbang deh misalnya. Ya balik lagi, kalau saya bilang kan alasan cerdas hanya luar dalamnya imbang itu Om, ya, maksud Om. Ya poinnya balik lagi kayak saya katakan tadi, hanya alasan cerdas yang akan mempertahankan kesengsaraan kita. Dia nggak akan deketin kita pada kesehatan, dia akan menjauhkan kita pada kesehatan. Proposal saya hanya saya suruh push up doang dengan habis sholat. Proposal saya hanya saya suruh nggak makan pagi. Itu jangan dilariin ke saya terang aja sih Adera itu atlet. Loh apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Saya aja nggak puasa misalnya kalau jadi atlet gitu ya kan. Karena apa? Karena balik lagi, puasa adalah sebuah metode. Tapi sekarang saya udah nggak jadi atlet, saya puasa. Kenapa? Karena balik lagi saya bilang, usia udah makin tua, ini apa? Saya nggak berfokus kepada ibaratnya kayak how to optimize muscle building atau apa. Saya maunya muscle building terus. Saya punya cita-cita yang tinggi kan terus gitu. Tapi saya gunain semua ilmu yang ada untuk saya manfaatkan. Ternyata baik ya puasa, saya lakukan. Ternyata baik ya misalnya mengkonsumsikan misalnya apa tadi, misalnya
proteinnya yang cukup, yang tinggi, saya konsumsikan. Oh, ada pendekatan carnivore misalnya. Plant based bagus ya, bantu kita untuk mencerna makanan lebih baik gitu, karena lebih mudah kita mencerna makanan sayur-sayuran dan buah-buahan karena cukup dengan menggunakan yang namanya salivary amilase atau namanya ludah kita udah acting sebagai enzim pada saat kita mengkonsumsikan sayur-sayuran. Bagus juga, kenapa nggak kita juga coba? Jadi pendekatan plant-based sekali waktu kita lakukan, pendekatan animal-based sekali waktu kita lakukan, pendekatan apalagi kita lakukan. Jadi itu adalah sebuah strategi yang kita pick aja, kita ambil. Termasuk biji-bijian tadi, serat-serat itu. Ya, itu misalnya sayur ya? Ya, misalnya, ini ada pendekatan serat ini apa gitu ya, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi selama, balik lagi seperti saya katakan, segala sesuatunya harus yang, kalau saya katakan yaitu yang alami gitu, itu pasti akan jauh lebih menguatkan dibandingkan dengan yang olahan gitu. Oke.